Jadi kita tidak bisa mengarahkan orang untuk sama pemahaman dengan kita. Maka kita hanya bisa menulis yang apabila orang menggugat, kita bisa buktikan yang mana kira-kira dari paragraf tersebut ataupun alinea tersebut yang menunjukkan kepada pelecehan terhadap kondisi pandemik ini. Ketika antibodi yang menjadi senjata utama untuk menghadapi virus ini, justru kebijakan-kebijakan yang kita dengarkan itu merusak imun tubuh kita. Kebahagiaan kita itu meningkatkan imunitas, karena imunitas tidak dapat dari vitamin, itu dari kebahagiaan hati. Ketika bersilaturahmi, ketika menikmati kehidupan, maka imunitas itu meningkat. Maka bangun imunitas tersebut, bahwa kalau Allah tidak akan kehendaki, tidak terjadi. Lalu kenapa tidak pasrah saja kepada Allah? Agar menghindari penyesalan apabila terjadi. Nah, ini keseimbangan yang harus kita jaga. Inilah gambaran umum betapa walaupun pendidikan kita tinggi, kadang-kadang tidak bisa membaca sebuah narasi arahnya itu kemana. Padahal dalam tulisan itu sudah dinyatakan di paragraf yang kedua bahwa kita tidak sedang menafikan adanya wabah corona, tapi yang kita gugat itu adalah sikap pemerintah. Kemudian kita pertegas pada bahagian akhir, kita tidak sedang melawan pendapat medis, tetapi kebijakan yang berbenturan. Kita makin bingung. Tadi sudah saya tambah lagi statusnya, kami masih kurang bingung ini terkait pandemi. Tolonglah ditambah lagi kebingungan yang lain. Kenapa? Kita masih disibukkan dengan istilah-istilah medis, yang satu kita tidak paham, ditambah yang lain lagi. Jadi itulah status saya yang sebelumnya. Saat terjadi kebakaran, kita sibuk meniup asap daripada memadamkan api. Yang kita gugat bukan tentang keberadaan pandemik. Itulah kita narasikan di awal. Jangankan virus yang masih bisa diteliti, bahkan malaikat dengan jin yang tidak bisa diteliti pun kita percaya, karena ada dampaknya dan itu terjadi. Nah, itu pula yang terjadi dulu ketika Nabi Isa didaulat menjadi Tuhan. Pertanyaannya, apakah Nabi Musa pernah menyatakan diri menjadi Tuhan? Maka disidangkan oleh Allah di akhirat, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, adakah pernah engkau katakan, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain dari Allah Ta'ala? Apa jawaban Nabi Isa? Allahumma in kuntu qultuhu faqad alimtah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Wahai Tuhanku, bila benar aku pernah berucap demikian, maka sungguh engkau maha mengetahui. Engkau ketahui yang dalam diriku, dan aku tidak ketahui yang dalam dirimu. Ini yang terjadi. Jadi kita tidak bisa mengarahkan orang untuk sama pemahaman dengan kita. Maka kita hanya bisa menulis yang apabila orang menggugat, kita bisa buktikan yang mana kira-kira dari paragraf tersebut ataupun alinea tersebut yang menunjukkan kepada pelecehan terhadap kondisi pandemik ini. Karena kita tidak menggugat pandemiknya, yang kita gugat sikap pemerintahnya. Nah, kenapa? Dari uraian itu, para ahli menyatakan belum ada antivirus, para ahli menyatakan belum ada obat. Sedangkan pemahaman awam kita ini, maka dari awal kita katakan, menurut kami yang awam ini, menurut kita yang awam, sembuh itu pasti karena salah satu dua sebab. Karena ada antivirus, dan karena ada obat. Nggak mungkin sembuh begitu-begitu saja. Kalau sembuh begitu-begitu saja, untuk apa dirawat? Kita yang batuk itu hanapu, penyakit wa Allah boleh wa Allah, ya, sembuh dengan sendirinya. Maka penyakit yang alami sembuh secara alami. Ini prinsip dasar. Jadi ketika antibodi yang menjadi senjata utama untuk menghadapi virus ini, justru kebijakan-kebijakan yang kita dengarkan itu merusak imun tubuh kita. Kebahagiaan kita itu meningkatkan imunitas, karena imunitas tidak dapat dari vitamin, itu dari kebahagiaan hati. Ketika bersilaturahmi, ketika menikmati kehidupan, maka imunitas itu meningkat. Tapi ruang-ruang bahagia itu dilarang. Beribadat meningkatkan imunitas. Ibadat nggak boleh di masjid.
kemudian duduk-duduk dengan kawan-kawan, itu mendatangkan kebahagiaan, itu pun dilarang. Ada ruang yang lain untuk bisa menjaga jarak, yaitu kembali ke ruang pekerjaan. Bayangkan kalau petani itu ke sawah, sudah pasti satu petak sawah itu maksimal 3 orang, 4 orang, dan tentu mereka dengan sendirinya akan menjaga jarak. Itu pun dilarang. Ke laut dilarang. Jadi akhirnya kumpul-kumpul di rumah. Baru kita sebagai suami ini sadar, rupanya penderitaan yang dialami oleh istri selama ini berat sekali. Seminggu saja di rumah nggak keluar, stres kita. Imunitas kita itu digerogoti. Jadi akhirnya mudahlah kita untuk sakit dan seterusnya. Nah, maka kita mencoba untuk membuka lagi akal sehat, pemikiran yang kontradiktif. Karena kita dibenturkan sebelumnya oleh pemerintah. Katanya umat Islam ini tidak patuh kepada ulama. Ulama katakan sudah boleh ibadat di rumah, mereka masih ngotot ke masjid. Dulu juga saya keluarkan sebuah statement di media sosial. Apakah sudah ada fatwa dari ulama untuk kewajiban karantina negara, karantina wilayah? Karena pengajaran agama saat terjadi pandemik, yang pertama dilakukan adalah karantina. Idza sami'tum bitta'una bi'ardin fala tadkhuluha. Bila kalian mendengar pandemik di suatu negeri, epidemi pada waktu itu, jangan kalian masuk. Wa idza waqa'a bi'ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Kalau kalian sedang berada di sebuah negeri yang terjadi pandemi, jangan keluar dari negeri tersebut. Pertanyaannya, adakah ulama memberikan fatwa begini kepada pemerintah? Tolong Indonesia ini berlakukan karantina, nggak boleh orang dari luar negeri keluar masuk. Tidak ada. Kenapa? Karena toh ujung-ujungnya fatwa itu sesuai kebutuhan pemerintah untuk menyerang kita, bukan untuk menyelesaikan masalah. Lalu ketika penyakit masuk kemari, kita diarahkan begini, diarahkan begitu, disibukkan kita hanya dengan istilah saja. PDP, ODP, OTG, sekarang diganti lagi. Nah, sekarang keluar lagi berita setelah terjadi pada keluarga Ibu Darwati kemarin, ditambah lagi hubungan kita, sudah ada coronavirus, ada corona yang bukan virus. Ini positif corona, bukan positif COVID-19. Masalah bahwa menurut ahli itu memang berbeda, jangan jadikan 200 juta rakyat Indonesia ini sepaham dengan mereka. Berikan kepada kita bahasa-bahasa yang mudah kita cerna. Jadi ini yang kemudian mendatangkan keributan-keributan. Maka dalam konsep fikih pun ada persoalan-persoalan fikih yang sebenarnya boleh, tetapi tidak boleh dipublikasi pada orang awam karena nanti akan salah pada penjabaran. Maka walaupun menurut medis boleh disebutkan ini positif corona, tetapi tidak positif COVID-19. Secara medis boleh, cukup untuk rekam medis saja. Jangan publikasikan di masyarakat, karena itu akan menimbulkan kegaduhan. Itu belum lagi tidak disiplin mereka pada SOP. Ketika dulunya ada orang yang positif corona, dirawat, untuk mendapatkan hasil perlu waktu beberapa hari. Sampai meninggal belum tentu hasilnya, corona atau bukan, positif atau tidak. Lalu ketika salah seorang ulama kita terkena kasus tersebut, hanya dalam hitungan jam sudah keluar positif. Lalu seolah-olah untuk pembenaran terhadap hasil ini, keluar berita berikutnya bahwa Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh mempunyai teknologi yang sangat maju untuk mendeteksi. Makanya keluar hasil dalam berapa jam. 2 hari kemudian ada lagi pasien sampai meninggal belum keluar hasil. Lalu kemana teknologi yang sangat maju ini? Ini kontradiksi-kontradiksi yang terjadi. Bayangkan lalu bagaimana kita bersikap, siapa yang harus kita percaya. Kemudian lah, kayak kita ambil kasus yang kemarin Ibu Darwati, ketika positif langsung diberitakan, padahal itu baru kajian pertama, baru dari hasil rapid test. Kalau memang belum yakin, kenapa dipublikasi dulu, rahasiakan dulu. Ketika benar-benar sudah yakin, publikasi. Jadi seolah-olah terkesan hanya untuk menimbulkan kegaduhan saja, supaya kita setiap hari gelisah, takut. Ibu ya adanya, ibu mau bro. Nah, maka kita tetap menjaga diri dari pandemi. Kenapa? Menjaga ini bukan agar kita tidak tertular virus corona, karena sudah dinyatakan dalam hadis sahih yang panjang sekali. Salah satu bahagiannya itu menyatakan, wa'lam annal ummata law ajma'u ala ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahui olehmu bahwa manusia ini bila sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan terjadi kecuali sebatas yang telah Allah gariskan untukmu. Umpamanya sepakat orang se-Indonesia untuk melantik saya jadi presiden, tidak akan terjadi kecuali sebatas yang Allah telah tetapkan sebagai wali kota Cotkeung. Itu saja, enggak bisa. Walau annal ummata ajma'u ala ayyadurruka, kalaulah manusia seluruhnya sepakat untuk menimbulkan kemudaratan kepadamu,
lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Mereka tidak akan mampu kecuali sebatas yang telah Allah tentukan. Maka artinya untuk membangun sikap optimisme kita, membangun antibodi kita, yakinlah bahwa kalau dalam ilmu Allah kita tidak terkena corona, tidak akan terjadi. Lalu usaha-usaha antisipasi ini untuk apa? Agar kalaupun suatu saat terjadi kita tidak menyesal. Maka kita pakai masker, kita jaga jarak, kita jaga kebersihan. Untuk apa? Toh yang positif juga. Kemarin yang paling bingung itu yang sekolah secapa, sekolah calon perwira itu di Bandung. Itu se-Indonesia orang bingung, lewat jalur mana corona masuk. Kita di Aceh baru dapat informasi langsung pasang barikade di pintu gerbang kampung. Kita pikir corona itu masuk lewat pintu depan. Ini bayangkan lokasi yang paling steril, militer, sekolah calon perwira. Ratusan mereka terpapar virus. Dari mana masuknya? Mereka orang yang paling disiplin. Itu pangeran-pangeran, menteri, pejabat itu orang yang paling disiplin. Di Jepang itu orang paling disiplin. Tapi mereka terpapar corona. Kenapa? Kehendak Allah terjadi. Setidak-tidaknya ketika sudah berusaha dengan protokoler ini, saat mengalami kita tidak menyesal. Tapi kalau kita tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak jaga jarak, kena corona, terjadi penyesalan. Ya Allah, apakah Anda pakai masker? Ya Allah, kenapa saya tidak cuci tangan? Maka bangun imunitas tersebut bahwa kalau Allah tidak akan kehendaki, tidak terjadi. Lalu kenapa tidak pasrah saja kepada Allah? Agar menghindari penyesalan apabila terjadi. Nah, ini keseimbangan yang harus kita jaga. Maka yang kita sesalkan, orang boleh saja pendidikan tinggi, tetapi analisa pemikirannya itu berdasarkan debat dirinya dengan dirinya sendiri. Ya, maka lepaskan hasrat pribadi kita, baca narasi itu apa adanya, baru kita dapatkan inti kemana arahnya. Demikian, terima kasih. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.